Pemirsa, pertemuan Presiden Joko Widodo dengan 6 ketum partai politik koalisi pemerintahan beberapa waktu lalu memang masih menuai polemik, bahkan juga kritik, terutama dari Partai Demokrat. Kritik dilancarkan lewat akun Twitter Partai Demokrat, yakni akun Twitter Beni Kaharman. Dalam akun Twitter tersebut, ia menyebutkan Presiden Jokowi ini dinilai tidak etis ya, tidak mengundang Partai Nasdem pastinya. Lantas bagaimana kemudian pihak istana menanggapi hal ini? Ya, apalagi perkataannya, jika benar Presiden tidak netral dalam Pilpres dan Pileg, apalagi menjadikan istana Presiden markas tim sukses capres tertentu, maka Presiden Jokowi sebenarnya lagi mengumandangkan perang semesta melawan rakyatnya sendiri. Itulah sekiranya tepatnya pernyataan dari @beni_harman_id yang diunggah yang merupakan akun Twitter dari Beni Kaharman. Nah, ternyata hal ini langsung ditanggapi oleh tenaga ahli utama KSP, Ali Mohtar Ngabalin, itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One di sini Bang Irwan Veko benar ya, Pak Irwan Veko merupakan Wasekjen Partai Demokrat sudah bersama saya di sini. Saya pun akan menyapa Bang Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP. Bang Ngabalin, selamat malam, assalamualaikum. Ya, tampaknya masih saya tunggu komunikasi saya dengan Bang Ngabalin. Mungkin sekarang saya ke Pak Irwan Veko. Ini memang Twitter dari Bang Beni Kaharman, tapi sebagai elit Partai Demokrat, otomatis partai pun juga harus menjawab. Apakah ini juga sama dengan logika dari partai bahwa tidak mengundang Ketua Umum Partai Nasdem di istana pada saat itu sama saja dengan mengumandangkan perang semesta melawan rakyatnya sendiri, seperti apa? Ya, Mbak Caca, kita itu memang disampaikannya langsung di Twitternya Bang Beni Kaharman, dan juga sebenarnya udah dikonfirmasi bahwa perang melawan rakyat sendiri itu diartikan ya kalau terus ya Pak Jokowi kemudian mempertontonkan istana presiden sebagai kemudian konsolidasi untuk pencapresan, tentu itu adalah perbuatan melawan rakyatnya sendiri gitu. Nah, bagaimanapun kami melihat bahwa presiden inilah presiden seluruh rakyat, presiden seluruh parpol, sehingga sudah selayaknya kemudian Pak Jokowi tidak menggunakan istana negara sebagai kemudian untuk mengkonsolidasi apalagi mengatur strategi terkait pencapresan ini. Sehingga kita melihat statement pribadi Bang Beni Kaharman di Twitter ini tentu juga sebenarnya apa yang kami juga kritisi terkait langkah-langkah politik Pak Jokowi di istana negara. Oke, apakah ini juga kemudian membuat Partai Demokrat mengatakan bahwa tidak diundangnya satu ketua umum partai politik dalam pertemuan tersebut tidak netral? Karena kan Presiden sempat mengatakan bahwa saya tidak melanggar konstitusi apapun, tidak mengundang Partai Nasdem karena Partai Nasdem punya koalisinya sendiri. Bagaimana? Loh, pernyataan Pak Jokowi itu justru menjelaskan posisi Pak Jokowi aktif kemudian menyusun strategi koalisi gitu. Kalau bicara istana negara untuk pembangunan bangsa, tentu Nasdem dalam partai koalisi diundang. Tetapi kita melihat memang secara jelas Pak Jokowi mengakui bahwa beliau juga punya hak politik untuk mendiskusikan itu, sehingga istana negara ini bagi kami tahapan pemilu termasuk Pilpres sudah masuk gitu. Dan undang-undang pemilu maupun peraturan KPU sangat menjelaskan 20 bulan sebelum pencoblosan itu masuk dalam tahapan pemilu. Sehingga kami melihat bahwa sudah seharusnya Presiden Pak Jokowi dalam hal ini bisa kemudian netral sesuai dengan prinsip dasar demokrasi, yaitu langsung bebas rahasia dan jujur dan adil. Banyak sebenarnya tweet dari
Bang Benny Kaharmani. Salah satunya tadi mengenai jika benar presiden tidak netral dalam pilpres ya. Mungkin karena tadi Bang Irwan sudah menjawab 2 kali, sudah mengklarifikasi. Sekarang saya langsung saja tanya kepada Bang Ali Mohtar Ngabalin. Bang Ngabalin, ini banyak sekali memang tweet dari Bang Benny Kaharman. Ini pasti terkait dengan pertemuan antara ketum parpol dengan presiden. Tapi yang saya cuplik di Apa Kabar Indonesia malam ini, salah satunya Bang Ngabalin ada statement bahwa tweet dari Bang Benny Kaharman, jika benar presiden tidak netral dalam pilpres dan pileg menjadikan istana presiden markas tim sukses capres tertentu, maka presiden sebenarnya lagi mengumandangkan perang semesta melawan rakyat sendiri. Bang Ngabalin. Iya, bisa. Itu Irwan ya, terima kasih. Iya, Irwan. betul. Silakan. Oke. Memang 2024-2029 akan datang itu, Nisa, setiap partai politik itu harus mengirim kader-kadernya yang agak cerdas, yang memiliki kemampuan knowledge bagus, supaya jangan dalam setiap momentum itu dipakai untuk jadi panggung politik, jangan. Ya, itu pertama. Karena pertama itu akan menjaga wibawa partai politik anggota bersangkutan, taruhlah seperti Benny Kaharman itu. Yang kedua adalah daerah pemilihannya. Kalau ada anggota DPR RI menggunakan diksi perang terbuka, hati-hati, menurut saya itu biasa kita pakai di wilayah timur sana. Kami di Papua, kami di Buton, di Sulawesi Tenggara, di Kendari, di Ambon, di NTT, biasa itu. Tapi kalau di Jawa ini dan di ruang publik, tidak boleh bagi anggota DPR sekelas Benny Kaharman kecuali dia menurunkan grade-nya. Itu satu. Karena begini, pada waktu selesai pertemuan antara Bapak Presiden Joko Widodo dan ketua-ketua umum partai politik, itu kan keluar tuh. Tidak dengarkah penjelasannya Pak Prabowo Subianto, kemudian Pak Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, kemudian ada Pak Hatta dan lain-lain menjelaskan tentang apa pesan-pesan Presiden kepada masing-masing ketua partai tentang apa? Tentang pentingnya keamanan, menjaga stabilitas politik dengan baik dalam menyongsong pemilu 2024. Karena begini Nisa dan sahabatku Bang Iwan, pelaksanaan pemilu 2024 sudah ditetapkan. KPU-nya ada, undang-undangnya ada, anggarannya semua sudah ada, tahapannya tadi saya sempat dengar juga, Bang Irwan juga sempat sebut itu dengan baik. Karena itu maka bagi pemerintah itu kan adalah institusi yang kepalanya itu namanya kepala pemerintahan, presiden. Jadi Jokowi itu tidak saja sebagai kepala negara, tetapi dia sebagai kepala pemerintahan. Dan yang lebih terpenting adalah Presiden Joko Widodo sebagai pembina partai politik, pembina pola sistem demokrasi di tanah air. Karena kita telah memilih demokrasi sebagai sistem berpolitik, sistem tata negara, sistem di republik ini, maka variabel, instrumen utama itu adalah partai politik. Supaya partai politik itu tidak diurus dengan cara praktis yang selalu kita gunakan istilah partai politik praktis, maka Presiden Jokowi itu berharap agar setiap keputusan-keputusan politik itu ada prosesnya. Jadi pertama ada pembelajaran tahun kita di 2024-2029 nanti baik, dan yang kedua itu adalah jangan lagi kita mengulangi cara-cara berpolitik, cara-cara berpemilu seperti 5 tahun yang lalu. Kalau di 2024 akan datang, kita mencaci maki, menghujat, menggunakan agama sebagai alasan politik untuk kepentingan pemenangan pemilu dan lain-lain sebagainya. Inilah yang selalu saya bilang, Mbak Nisa, sahabatku Benny Kaharman, saya kira masih sedikit lah, masih ada waktu lagi untuk bisa baca dan menggali lagi dokumen-dokumen lama supaya mengembalikan ingatannya terhadap masalah-masalah demokrasi dan politik serta kedudukan istana.
Istana itu Nisa, jangankan ketua umum partai politik, orang demonstrasi datang dengan sendal, dia punya kemarin ada orang yang ditipu, Baik. ya dari Baik. pasar datang, orang dari kampung datang dengan sendal jepit. Baik. Karena istana itu adalah tempat di mana semua orang boleh datang bicara untuk kepentingan bangsa dan negara dan kepentingan masyarakat. Baik. Jadi jangan dipakai ini Betul. perkara ini untuk kemudian mengalihkan kepada urusan-urusan panggung politik yang menurut Baik. saya tidak bagus dari pembelajaran bagi banyak orang. Oke. Iya, sesaat lagi nanti Bang Irwan akan tanggapi karena ini jadi kemana-mana karena usai dituding tidak netral, bahkan statement Bang Benny Kaharman bahwa presiden bukanlah presiden dari kelompok tertentu. Bang Ngabalin mengatakan, lah dulu Presiden SBY kan ketum parpol. Sesaat lagi.